Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jupriadi, asal SMA Negeri Pintar Provinsi Riau. Perkenalkan, saya Deni Marlina M, berasal dari SDN 008 Dusun Duo, Kecamatan Bantan Hilir. Saya Nur Azikin, asal sekolah SD 011 Beringin Jaya. Saya Fitri Rija, asal sekolah SD 001 Mandola, Benai. Saya Hendra dari SD 001 Koto Talu. Kami JGP Angkatan 9 Kabupaten Kuantan Singingi. Salam Kayu. Masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik Bapak Ibu, Pak Hendra, gimana nih kabar sore hari ini? Alhamdulillah Pak Jupri sehat, Pak Jupri. Nah, Bu Septi, kabar sore hari ini? Alhamdulillah baik juga Pak Jupri. Oke, baik, terima kasih Pak Hendra, Bu Septi. Pada sore hari ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching, dan tentu pada tahap yang pertama ini Pak Hendra akan bertindak sebagai coach dan Bu Septi adalah sebagai coachnya. Baik Pak Hendra, saya sebagai supervisor pada sore hari ini. Pertama, kita saling berkolaborasi, saling mengingatkan bahwasanya pada proses coaching kali ini ada beberapa kompetensi nih Pak Hendra yang mesti nanti perlu diterapkan pada proses coaching. Yang pertama adalah bagaimana nanti Pak Hendra bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, termasuk juga mendengarkan secara aktif, termasuk juga kehadiran penuh kita selama pelaksanaan coaching ini. Dan perlu juga saya ingatkan bahwa pada proses coaching kali ini alur tirtanya juga mohon diperhatikan, sehingga mulai dari menetapkan tujuan, nanti identifikasi masalah, rencana aksinya, termasuk juga untuk seperti apa nanti tanggung jawab seorang coach dalam proses permasalahan yang dia hadapi. Baik Pak Hendra, Ya, sebagai coach pada sore hari ini, kira-kira nih Pak Hendra, dari kompetensi yang kita bicarakan tadi pada pelaksanaan coaching, kira-kira Pak Hendra yang ingin dikembangkan yang mana? Mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif ya. Kira-kira di posisi mendengarkan aktif ini seperti apa yang membuat Pak Hendra mengapa harus ini yang dikembangkan? Yang pertama, supaya ada keberanian nanti. Ya, keberanian. Artinya nanti dari sesi coaching bisa jadi mungkin saya terganggu dengan berbagai hal yang ada di sekitar lingkungan, membuat konsentrasi tidak fokus. Akhirnya ini yang mau dicoba dikembangkan pada tahap proses coaching kali ini. Kira-kira Pak Hendra, apa nih harapan yang ingin Pak Hendra inginkan dari sesi coaching kita kali ini? Dengan melakukan coaching ini ada perubahan yang lebih baik. Dan lebih khusus tentu ke bagaimana nanti Pak Hendra bisa mengembangkan secara bagus, khusus dengan menggunakan aktif selama proses coaching. Baik Pak Hendra, saya rasa proses coaching akan segera kita mulai. Silakan nanti dengan Bu Septi pelaksanaan coachingnya mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan sukses. Kemudian nanti saya akan melakukan melihat secara langsung proses coaching, dan terakhir nanti juga akan ada pasca setelah kita melakukan coaching ini beberapa hal nanti kita juga akan bicarakan. Baik, silakan Pak Hendra dan Bu Septi. Ya, terima kasih Pak Jupri atas waktu dan kesempatannya pada saya menjadi coach hari ini. Bu Septi yang menjadi coachnya. Kita mulai ya Bu Septi. Assalamualaikum Bu Septi, apa kabarnya Bu Septi? Waalaikumsalam Pak Hendra, alhamdulillah kabar baik Pak Hendra. Ya, terima kasih Bu Septi sudah datang sore ini, sudah berkumpul kita di sini. Kita tidak akan lama-lama,
apa yang sebenarnya yang mau Bu Septi sampaikan pada sesi coaching ini? Baik Pak Hendra, sebenarnya ini terkait dengan diri saya ini Pak Hendra. Saya Senin depan diberi amanah sebagai pembina upacara. Jujur, saya sedikit merasa tegang dan saya sedang mencari solusi yang lebih efektif. Apalagi persiapan saya hanya tinggal 2 hari lagi Pak Hendra. Oh iya Bu Septi, kalau seperti itu saya sangat menghargai kejujuran Bu Septi. Mari kita akan jadi sesi ini jadikan sebagai ruang berkolaborasi untuk menjelajahi solusi bersama bagaimana Bu Septi itu seperti apa tujuan yang ingin Bu Septi capai dari sesi ini. Terima kasih sebelumnya Pak Hendra. Saya ingin meningkatkan kemampuan berbicara saya di depan umum Pak Hendra. Oh iya, Bu Septi. Tujuan akhirnya seperti apa Bu Septi? Saya ingin berbicara sebagai pembina upacara besok dengan percaya diri Pak Hendra dan membuat audiens terkesan dengan semua hal yang saya sampaikan. Oh iya, kalau begitu seperti apa ukuran keberhasilan yang Bu Septi inginkan di sesi coaching ini? Saya ingin berbicara di depan umum dengan lancar dan tanpa rasa gugup Pak Hendra. Saya mendapatkan feedback positif dari audiens. Ya. Kemampuan berbicara yang baik di depan umum seperti apa yang Bu Septi inginkan? Menurut saya, kemampuan berbicara yang baik di depan umum itu adalah suatu kemampuan berbicara yang lancar, tidak merasa gugup, dan menguasai materi serta audiens yang mendengar juga dapat memahami dengan baik Pak Hendra. Ya, baik Bu Septi. Berbicara lancar, tidak gugup, menguasai materi, serta audiensnya paham dengan apa yang Bu Septi sampaikan. Itu adalah kondisi yang idealnya yang Bu Septi inginkan. Nah, sekarang kalau di level 10, katakanlah 5 sampai 10, sekarang Bu Septi kira-kira di level berapa ini? Saya merasakan beragam ya Pak Hendra. Perkiraan saya masih berada di level 5 dan 6 lah. Ya. Baik Bu Septi, sepertinya memang berat untuk di level 10 untuk awal-awal ini. Kira-kira Bu Septi kalaupun belum dapat terwujud untuk level 10, untuk tahap pertama ini target Bu Septi level berapa kira-kira? Untuk tahap ini dengan kondisi yang seperti ini, setidaknya saya berada di level 7 lah Pak Hendra. Oke, baik Bu Septi. Sepertinya untuk beberapa waktu ke depan yang dapat saya lakukan sepertinya Bu Septi hal yang rileks lah ya, yang dapat aku lakukan untuk dapat angka 7 tersebut. Apa ya? Ya sepertinya untuk beberapa waktu ke depan yang dapat saya lakukan sepertinya adalah saya coba mencari materi dulu lah ya. Mungkin di internet. Nanti saya kumpulkan materi-materi khusus sebagai pembina upacara. Terus saya bisa juga nanti beli buku-buku terkait materi sebagai pembina upacara. Beli buku-buku cara berbicara di depan umum, dan yang tak kalah pentingnya tentu saya mesti cepat juga membuat konsep pidato dulu ya Pak Hendra. Kemudian selanjutnya nanti saya latihan-latihan dahulu secara mandiri di depan kaca lah Pak Hendra. Baik Bu Septi, ini sangat mengapresiasi atas semua hal yang Bu Septi coba lakukan, mulai mencari materi di internet, mencari buku tentang materi sebagai pembina upacara, membeli buku, berbicara di depan umum, belajar berbicara di depan kaca. Ya, kira-kira yang paling ideal yang dapat Ibu lakukan waktu 3 hari ke depan ini bagaimana? Ya karena banyak juga ya Pak Hendra ide-ide saya ini. Sepertinya untuk tahap awal ini saya pikir yang paling ideal dan prioritas dan bisa terkejar adalah membuat konsep. Dan setelah konsep selesai, saya akan langsung belajar berbicara di depan kaca. Baik Bu Septi, kapan kira-kira Bu Septi akan mulai melakukannya? Saya pikir nanti malam saya harus sudah mulai nih Pak Hendra. Apalagi waktunya juga sangat singkat ya. Tinggal 3 hari lagi. Iya. Dan Senin besok ini saya sudah akan tampil sebagai pembina upacara di sekolah. Iya.
Baik Bu Septi, sepertinya kita sudah di ujung waktu nih. Apa yang Bu Septi dapatkan di sesi coaching kali ini? Ya, di awal saya masih bingung ya Pak Indra. Pada sesi ini saya mendapatkan hal-hal yang lebih dari skala prioritas lah untuk segera saya lakukan. Ya, baik Bu Septi. Kalau begitu, setelah sampai besok minggu depan kita jumpa lagi ya untuk mendengarkan pengalaman Bu Septi nantinya. Ya, Terima kasih Bu Septi. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Oke, baik Pak Hendra, Bu Septi, alhamdulillah pelaksanaan coaching sudah selesai kita laksanakan. Saya kembali kepada Pak Hendra sebagai coach. Ya, Pak Hendra, gimana nih perkiraan rasa-rasanya Bapak menilai atas performa Bapak selama pelaksanaan coaching tadi, gimana rasanya? Dari sebelum-sebelumnya udah ada peningkatan nih Pak Jupri. Alhamdulillah ada peningkatan. Iya. Alhamdulillah. Kira-kira nih Pak Hendra, mengapa bisa berani Bapak menyatakan ada peningkatan dari performa yang telah Bapak lakukan selama coaching tadi? Ya, yang kalau kemarin mungkin tidak fokus, tidak terlalu pertanyaan tidak berbobot, tapi kalau sekarang sudah mulai fokus, sudah mulai masuk ke menjiwai dengan apa yang saya coaching itu, Pak. Artinya kompetensi khusus seperti mendengarkan aktif selama coaching juga sudah mulai berkembang. Ya benar Pak Hendra, jadi dari awal tadi saya mengamati secara langsung, saya supervisi pelaksanaan coaching kita pada sore hari ini. Saya melihat kompetensi-kompetensi yang Pak Hendra kembangkan, saya rasa sudah berjalan dengan baik, termasuk alur tirta juga sudah berjalan dengan lancar. Bagaimana Bapak tadi bisa menetapkan tujuan, mengidentifikasi, kemudian ada rencana aksi yang digali sama coach, dan terakhir ada komitmen yang dibuat antara coach dan yang akan dilakukan oleh coach dari persoalan yang dia hadapi. Saya rasa peningkatan-peningkatan ini dapat membuat sebuah gambaran dan bahwa Pak Hendra memang sudah sukses dan lancar untuk membawakan sebuah pelaksanaan coaching pada sore hari ini. Oke Pak Hendra, terakhir nih Pak Hendra, Ya, dari pelaksanaan coaching yang singkat ini, apa nih kira-kira yang bisa Pak Hendra ambil petik pembelajaran dari proses coaching yang singkat ini? Ya, yang pertama bisa menentukan tujuan, bisa mengembangkan potensi diri kita, Ya, betul. berkolaborasi baik dengan teman-teman di sekolah maupun di luar sekolah. Insyaallah. Ya, baik. Saya rasa pertemuan kita sudah bisa kita akhiri, Bu Septi. Terima kasih Pak Hendra. Terima kasih Pak Jupri. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita bersama, terutama kepada coach, dan saya sebagai observer yang supervisi pada sore hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.